Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Dedi Setiadi Eskom MM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen yang telah memberikan kita waktu untuk mempresentasikan apa yang telah kami buat oleh kelompok 5. Enjoy for watching. Dan berikut adalah presentasi kami dari kelompok 5 yang telah mengerjakan mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen yang berjudul fungsi perusahaan. Yang pertama adalah latar belakang. Perusahaan merupakan bentuk organisasi yang berkegiatan secara terus-menerus dan berorientasi pada laba atau keuntungan. Selain itu, dalam sistem ekonomi modern, perusahaan punya peranan penting dalam unsur fundamental untuk meningkatkan pertumbuhan, inovasi, dan proses peningkatan nilai baik dalam skala kecil maupun yang besar. Untuk dapat menerapkan peran penting tersebut, sebuah perusahaan harus mengoperasikan fungsi dari manajerial dan operasional yang terkonsolidasi secara efektif. Fungsi-fungsi tersebut meliputi bidang pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia, yang merupakan komponen esensial dalam menentukan daya tahan dan efisiensi perusahaan dalam jangka panjang. Meskipun konsolidasi fungsi menjadi kunci utama di perusahaan, akan tetapi sering terjadi hal ketidakselarasan strategis lintas fungsional. Fungsi pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia atau yang bisa kita sebut SDM sering beroperasi secara parsial sehingga menghambat tercapainya sebuah efisiensi dan daya tahan yang ditujukan. Kesenjangan ini menciptakan sebuah masalah fundamental. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk menganalisis dan mengidentifikasi sebuah mekanisme atau strategi integrasi lintas fungsional yang paling potensial untuk mendorong kinerja dan efisiensi perusahaan di tengah ketatnya persaingan bisnis. Hasil dari penelitian ini pun diharapkan dapat memberikan panduan komprehensif mengenai bagaimana perusahaan dapat mencapai konsolidasi fungsi yang holistik. Berdasarkan hasil dari latar belakang di atas, dapat dipastikan ada beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana sih cara strategis perusahaan dapat meningkatkan integrasi lintas fungsional. Yang kedua, apa saja sih faktor-faktor yang menjadi tantangan atau peluang suatu perusahaan dalam mencapai konsolidasi fungsi yang secara holistik. Yang ketiga, bagaimana sebuah perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan daya tahan perusahaan di tengah ketatnya persaingan antar bisnis. Yang selanjutnya ada beberapa tujuan penelitian yang dimana satu itu dapat menganalisis dan mendeskripsikan tingkat penerapan integrasi strategis lintas fungsional baik dalam pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia dalam sebuah operasional perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kunci dan memengaruhi proses konsolidasi fungsi secara holistik di perusahaan. Yang ketiga, merumuskan suatu strategi integritas yang efektif untuk mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan daya tahan perusahaan. Berikut adalah konsep dasar integritas lintas fungsional. Integritas lintas fungsional adalah konsep dasar yang esensial untuk organisasi modern, terutama dalam mengembangkan produk baru dengan memahami dan menerapkan elemen-elemennya. Konsep dasar integrasi lintas fungsional melibatkan 3 dimensi utama. Yang pertama,
ada pertukaran informasi sebagai pengetahuan pasar dan teknisi lintas departemen. Yang kedua ada pemecahan masalah bersama upaya kolaboratif untuk menyelesaikan tentang NPD. Yang ketiga ada komitmen sumber daya mengalokasikan personel dan anggaran bersama. Oleh karena itu, implementasi dan integritas lintas fungsional ini sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh fungsi perusahaan mulai dari R&D sampai dengan pemasaran dan bekerja sama secara sinergis sehingga mencegah konflik dan meningkatkan efisiensi operasional. Berikut adalah beberapa fungsi pokok dari sebuah perusahaan. Antara lain yaitu yang pertama ada fungsi produksi. Apa itu fungsi produksi? Fungsi produksi ini bertanggung jawab atas pembuatan produk atau penyediaan jasa. Dan ini juga meliputi dengan perencanaan, pengadaan bahan baku, proses manufaktur, serta pengendalian kualitas. Lalu yang kedua ada fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran bertanggung jawab atas identifikasi kebutuhan konsumen, mengembangkan produk, penetapan harga, promosi, dan distribusi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan yang membangun merek. Contohnya yaitu perusahaan seperti Unilever menggunakan analisis pasar untuk kampanye iklan yang menjangkau semua audiens global, memastikan produk seperti sabun, deterjen sesuai dengan preferensi lokal. Yang ketiga ada fungsi keuangan. Fungsi keuangan mengelola aspek moneter perusahaan termasuk perencanaan anggaran, pengelola arus kas, investasi, dan pelaporan keuangan. Untuk memastikan stabilitas ini penting untuk pengembalian keputusan strategis. Contohnya ada di perusahaan relatil seperti Indomaret. Fungsi ini juga menganalisis laporan laba-laba untuk mengoptimalkan modal kerja dan menghindari risiko kebangkrutan. Pentingnya konsolidasi fungsi holistik kaitannya dengan kinerja daya dan daya tahan perusahaan. Konsolidasi fungsi secara holistik merupakan strategi penting dalam meningkatkan kinerja dan daya tahan perusahaan. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada efisiensi internal, tetapi juga memperkuat kemampuan adaptif dan berkelanjutan organisasi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun budaya kolaboratif, sistem informasi, integritas, serta strategi koordinasi lintas fungsi yang mampu mendorong sinergi dan ketahanan organisasi terhadap dinamika pasar. Konsolidasi fungsi holistik terhadap kinerja perusahaan dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi lintas fungsi. Konsolidasi fungsi holistik berperan dalam efisiensi operasional adalah proses standarisasi, mengurangi duplikasi tugas, birokrasi, dan biaya operasional. Kecepatan pengambilan keputusan informasi yang tidak terfragmentasi mempercepat analisis dan penetapan strategis. Konsolidasi fungsi holistik adalah suatu metode strategis yang berfokus pada integritas proses, sumber daya, dan tujuan di antara bagian-bagian organisasi guna mencapai efektif dan keunggulan kompetitif yang kontinu. Konsolidasi berfungsi untuk berkontribusi terhadap peningkatan kinerja perusahaan serta kemampuannya untuk beradaptasi terhadap perubahan pasar dan ketidakpastian dalam lingkungan bisnis. Konsolidasi fungsi holistik berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional, mendorong inovasi, mempercepat pengambilan keputusan strategis, serta memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan tekanan dari luar. Yang ketiga, teori silo dan disfungsi organisasi. Teori silo menggambarkan keadaan di mana unit kerja dalam organisasi bekerja secara terisolasi, hanya fokus pada kepentingan internal dan mengabaikan tujuan organisasi secara menyeluruh. Menurut konsep manajemen struktural, silo terjadi akibat struktur hierarki kaku, budaya kompetitif antar unit, serta sistem penghargaan yang menitikberatkan pada pencapaian departemen bukan sinergi organisasi. Disfungsi ini berdampak pada menurunnya efektivitas, produktivitas, serta kemampuan organisasi menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan strategi integrasi fungsional secara holistik melalui budaya kolaboratif, desain reward yang tepat, serta kepemimpinan yang mendorong keterbukaan dan kerjasama.
merupakan salah satu menyebabkan berdasar munculnya difungsi organisasi. Ketika antar bagian tidak berkolaborasi, organisasi mengalami fragmentasi tujuan, hambatan inovasi, dan pengambilan keputusan yang tidak terkoordinasi. Kondisi ini menyebabkan kinerja organisasi jauh dari optimal dan memunculkan organisasional misalignment atau ketidaksesuaian antara strategi dan pelaksanaan operasional. Dengan kata lain, silo bukan hanya hambatan komunikasi, tetapi juga faktor destruktif terhadap keutuhan tujuan organisasi. Disfungsi organisasi merujuk pada kondisi di mana proses, budaya, dan struktur organisasi tidak mendukung pencapaian tujuan yang efektif. Atau Robbins and Judge 2019, disfungsi sering muncul sebagai akibat dari lemahnya koordinasi dan perilaku organisasi yang tidak selaras dengan visi strategis. Ya, kesimpulan dari hasil itu semua, integritas interfungsional itu merupakan konsep penting untuk meningkatkan keefektifan organisasi, khususnya dalam pengembangan produk baru. Selain itu, konsep ini mempunyai 3 aspek utama, yaitu mengalokasikan sumber daya, mendukung kolaborasi antar departemen. Fungsi konsolidasi secara holistik terbukti memberikan kontribusi dalam hal meningkatkan kinerja perusahaan melalui efisiensi operasional, kecepatan pengambilan keputusan, peningkatan daya tahan perusahaan terhadap pergerakan massal. Sedangkan teori silo menunjukkan bahwa isolasi antar unit pekerja menjadi sebuah hambatan yang dapat memicu disfungsi organisasi, termasuk menurunnya inovasi, koordinasi, serta keselarasan strategis dengan pelaksanaan operasional. Dengan demikian, integritas interfungsional dan konsolidasi fungsi merupakan kebutuhan strategis yang sangat penting digunakan untuk dalam perusahaan secara keunggulan kompetitif secara berkala. Di sini saya akan memberikan saran untuk mahasiswa, yaitu untuk menerapkan pengembangan pada sistem T-shaped, yaitu sebuah keahlian mendalami suatu fungsi, contohnya seperti pemasaran atau keuangan, sekaligus memiliki perusahaan yang luas, pemahaman yang luas mengenai fungsi departemen lainnya. Dengan ini menjadi modal yang sangat penting untuk mewakili perusahaan dalam mendorong integritas interfungsional di dunia kerja. Selanjutnya yaitu untuk praktisi bisnis. Secara proaktif dalam berpartisipasi mengenai rotasi kerja atau proyek tim antar departemen, hal ini merupakan cara yang sangat praktis untuk mendapatkan hasil dari pertukaran informasi dan pemecah masalah bersama secara langsung, sehingga dapat mengidentifikasi dan memecahkan masalah pada silo operasional yang ada di perusahaan. Ada beberapa rekomendasi untuk umum, yaitu prioritaskan kolaborasi lintas fungsi menghadapi disrupsi digital, perjalanan studi kasus sambil mempertimbangkan etika dan keberlanjutan. Cukup sekian materi presentasi dari kelompok 5 yang berjudul Fungsi Perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.